Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Rianto dari Desa Abdilan Bukit, Kecamatan Merambayan, Kabupaten Aceh Timur. Di sini saya ingin mensosialisasikan atau memaparkan tentang Smart Village. Dan yang perlu saya sampaikan, Smart Village ini dalam konteks yang kecil, yaitu desa sudah mulai diterapkannya konsep desa berbasis teknologi informasi atau disebut dengan Smart Village. Meskipun belum ada satupun kesepakatan mengenai konsep Smart Village, tapi secara umum suatu desa dapat dikatakan desa apabila desa tersebut secara inovatif menggunakan teknologi informasi untuk mencapai peningkatan kualitas hidup, efisiensi, dan daya saing dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Adapun maksud dan tujuan dan prinsip desa cerdas, yaitu tujuannya terjadinya transformasi pemanfaatan teknologi digital dalam upaya mendorong peningkatan kualitas layanan dasar serta pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan dengan prinsip-prinsip yang pertama bottom up, partisipatory, inklusif, inovatif, kolaboratif, sustainable. Di dalam Smart Village ini ada beberapa pilar. Di sini ada 6 pilar untuk mencapai Smart Village mendukung dari kegiatan SDGs desa yang berdasarkan dari Permen Desa nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas pembangunan dana desa penggunaan SDGs nasional melalui perwujudan antara lain 1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, desa tanggap budaya. Adapun dari 6 pilar itu ada di sini tata kelola cerdas atau disebut dengan smart government yang meliputi dari keterbukaan data, infrastruktur, administrasi layanan online. Dan yang kedua masyarakat cerdas atau disebut dengan smart people, meliputi keterampilan, kreativitas, inklusi. Dan selanjutnya pilar selanjutnya lingkungan cerdas atau smart environment yang di dalamnya mencakup pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan terintegrasi. Kemudian pembangunan daerah berkelanjutan. Kemudian pilar yang keempat hidup cerdas atau disebut dengan smart living. Di sini mencakup dengan pendidikan, kesehatan, sosial budaya. Dan pilar yang kelima di sini ada ekonomi cerdas atau disebut juga smart economy yang meliputi budaya, berusaha, dan inovasi, produktivitas, kemudian akses ke pasar. Dan pilar yang keenam adalah mobilitas cerdas atau smart mobility yang di dalamnya mencakup infrastruktur, jaringan, dan layanan publik. Adapun kegiatan utama Smart Village, yang pertama di sini ada 5 kegiatan, ada jejaring desa cerdas, kada digital, peningkatan kapasitas, dukungan pengembangan ruang komunitas digital, monitoring, dan evaluasi. Nah, yang pertama jejaring desa cerdas. Jejaring desa cerdas yang berfokus pada koordinasi nasional, pengembangan infrastruktur digital dan ketersediaan internet di desa yang melibatkan multi stakeholder serta pengembangan platform Smart Village yang berisi kurasi konten lintas sektor sesuai kebutuhan desa. Kegiatan yang kedua, kada digital desa dalam pelaksanaan Smart Village dan memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan,
dan melaksanakan program Smart Village yang inovatif dalam menyelesaikan permasalahan desa. Kegiatan yang ketiga, peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi dan mendorong terjadinya inovasi desa yang sesuai dengan kebutuhan desa. Kemudian kegiatan yang keempat, dukungan pengembangan ruang komunitas digital. Dukungan berupa komputer dan penyediaan layanan internet yang disesuaikan dengan kebutuhan desa. Dan kegiatan yang kelima, monitoring dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi dikembangkan untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan program dari tingkat desa hingga nasional. Hasil evaluasi akan menjadi masukan yang berguna dalam peningkatan dan perluasan program. Dan adapun kriteria dasar desa cerdas, di sini ada 6 kriteria. Yang pertama, tersedianya jaringan listrik baik PLN maupun non PLN dengan daya minimum 500 kVA. Dan kriteria yang kedua, tersedianya infrastruktur internet di desa seperti jaringan dan layanan internet yang dapat mendukung kegiatan desa cerdas. Kriteria yang ketiga, adanya bangunan atau ruang secara fungsional dan keamanan dapat digunakan sebagai ruang komunitas digital. Kriteria yang keempat, adanya kesediaan dan komitmen mengalokasikan anggaran dalam mendukung pembiayaan operasional untuk berkelangsungan program desa cerdas. Sumber pendanaan dapat melalui dana desa atau sumber pendapatan desa lainnya, bantuan swasta, dan lain-lain. Kriteria yang kelima, adanya BM desa yang aktif dan memiliki komitmen mengelola potensi ekonomi lokal desa untuk mendukung kegiatan desa cerdas. Dan kriteria yang keenam atau yang terakhir, terdapat minimal 1 atau maksimal 3 calon kader digital desa untuk berpartisipasi dalam program ini. Dan sebelum terbentuknya desa cerdas ini, di sini desa ada melengkapi dokumentasi untuk kita menjadikan desa kita desa cerdas yang diakui dari kabupaten. Adapun di sini desa ada mengajukan proposal desa cerdas yang berisi pemetaan potensi desa dan rencana pengembangan desa cerdas yang akan dilakukan. Itu sudah kita sampaikan. Kemudian surat pernyataan minat desa menjadi desa cerdas. Nah, ini surat ini ditandai oleh kepala desa bahwasanya memang desa ini untuk jadi salah satu lokus desa cerdas tanpa paksaan ataupun memang ini memang dasar dari keinginan desa kita sendiri. Kemudian surat pernyataan komitmen desa melaksanakan rangkaian kegiatan desa cerdas. Nah, ini maksudnya kepala desa ataupun yang semua yang berkaitan mau benar-benar dalam pelaksanaan desa cerdas ini, kegiatan ini benar-benar atau sungguh tidak main-main. Kemudian surat pernyataan komitmen BUM desa dalam pengelolaan potensi ekonomi lokal desa untuk mendukung kegiatan desa cerdas. Di sini diharapkan untuk BUM desa dengan melalui surat ini mau benar-benar berkomitmen untuk kerjasama untuk membantu berjalannya kegiatan desa cerdas melalui badan usaha milik desa. Yang terakhir, surat pernyataan kesediaan mengalokasikan anggaran untuk mendukung operasional dan berkelanjutan program. Ini dimaksudkan bahwasanya pemerintah desa harus bersedia menganggarkan dana atau mengalokasikan dana anggaran untuk mendukung operasional yang mungkin setelah istilahnya kontrak kita
masanya kan ada tuh habis, diharapkan untuk tidak sampai di situ aja, diharapkan berkelanjutan, tetap aktif, jangan selesai habis semua. Adapun komitmen desa memiliki desa cerdas, memiliki roadmap desa cerdas, bersedia melaksanakan desa cerdas secara berkelanjutan, memastikan adanya kader digital, adanya dukungan regulasi desa cerdas, kemudian fasilitasi pemerintahan kepada desa yang memiliki komitmen adalah pendampingan digital selama 2 tahun. Mungkin dari saya selaku kader digital hanya cukup sekian dulu perkenalannya. Untuk lebih lanjutnya akan saya sambung di materi selanjutnya, dan saya ucapkan terima kasih.